Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Xun Faxiang Sutra Teratai, episode 1163. Memberi pelamaran bagi orang yang masih dalam tahap belajar dan orang yang telah melampaui tahap belajar. Orang yang masih dalam tahap belajar dan orang yang telah melampaui tahap belajar. Mereka yang telah melenyapkan delusi disebut orang yang masih dalam tahap belajar. Sedangkan mereka yang telah belajar hingga ujung penghabisan dan menuntaskan delusi sehingga tiada lagi yang harus dipelajari dan dipraktikkan disebut orang yang telah melampaui tahap belajar. Para praktisi dari kendaraan kecil yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar merupakan orang yang berhasil memperoleh 3 jenis buah pencapaian pertama, Srotapana, Sakadagamin, dan Anagamin, adalah masih dalam tahap belajar, sedangkan Arhat telah melampaui tahap belajar. Para praktisi dari kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Bodhisattva pada 10 bumi disebut masih tahap belajar. Buah kebudahan disebut telah melampaui tahap belajar. Para praktisi dari kendaraan kecil yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Orang yang berhasil memperoleh 3 jenis buah pencapaian pertama, Srotapana, Sakadagamin, dan Anagamin, adalah masih dalam tahap belajar, sedangkan Arhat telah melampaui tahap belajar. Para praktisi dari kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Para bodhisattva pada 10 bumi adalah masih dalam tahap belajar. Sedangkan buah kebudaan dinamakan telah melampaui tahap belajar. Hal ini dikarenakan telah memasuki bab 9, bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Kita terlebih dahulu mengetahui prinsip kebenaran dari yang masih tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Bagi yang masih dalam tahap belajar, yaitu harus memutus delusi. Akan tetapi apa yang harus dilatih oleh para praktisi? Kita memiliki begitu banyak kerisauan, kegelapan batin yang tebal. Maka kita harus belajar bagaimana melenyapkan delusi. Ini adalah sebuah kemampuan. Kemampuan diperoleh dengan belajar. Ini adalah tahapan belajar. Ketika kita mulai belajar, ilusi yang artinya tidak nyata. Delusi adalah kegelapan batin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali menganggap ilusi sebagai sesuatu yang nyata. Di dunia terdapat banyak prinsip kebenaran. Kita tidak memahaminya secara tuntas, hanya menggunakan kelima akar indera pancadriyani kita, bersentuhan dengan 5 objek dari luar. Kita pun mengakuinya, bahwa ini adalah nyata. Mata melihat berbagai rupa benda. Begitu kita melihat, kita merasa semua ini. Kita membedakannya. Saya sangat menyukainya. Saya tidak menyukainya. Tidak pernah berpikir dari mana asal benda ini. Benda berasal dari suatu kumpulan yang berpadu. Tangan kita memegang sebuah pena, memegang selembar kertas, sebuah buku, kertas dan buku. Nama ini, bukankah ini adalah buku? Bagaimana kamu dapat menyebutnya kertas? Bukankah ini adalah selembar kertas? Mengapa kamu menyebutnya buku? Kertas berasal dari mana? Semua ini hanya sebuah sebutan, pencitraan. Kita sebagai manusia berselisih demi sebutan dan juga wujud. Selidiki sumbernya, di antara langit dan bumi, gunung, tanah, ruang, air, pohon, udara. Sedemikian menjadi selembar kertas dan sebuah buku di tangan kita. Apakah kamu percaya? Orang yang pernah mendengar prinsip kebenaran akan percaya. Jika orang yang tidak mengerti sama sekali, secara jelas ini selembar kertas. Mengapa sampai membahas tentang pohon di gunung? Bagaimana pohon bisa berubah menjadi kertas? Ini adalah prinsip kebenarannya. Sesungguhnya, sebelum menjadi pohon, ini adalah benih. Benih kecil menjadi pohon besar. Pada awalnya adalah sebuah benih yang kecil.
Jika kita memotong benih dan melihat ke dalamnya, itu juga tidak berwujud dan tidak memiliki jejak pohon. Semua bergantung pada sebab dan kondisi yang menyatu. Benih dari pohon, sebab yang bagaimana menyatu dengan kondisi, lalu menjadi sebuah pohon. Ini adalah prinsip dari fisiologi tumbuhan. Ini adalah prinsip kebenaran. Namun kita manusia tidak tahu tentang semua prinsip kebenaran ini, tidak tahu sumbernya, hanya mengenali wujud, kemudian timbul perselisihan, mendengar dengan telinga. Satu orang berbicara desas-desus, semua orang meneruskannya sebagai kebenaran. Sepatah kata yang menyimpang akan menyebabkan konflik sesama manusia, mengacaukan batin kita, dan menggoyahkan perasaan kita. Sedemikian menyebabkan perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, di dunia, barulah terdapat sedemikian banyak kerisauan dan bencana. Ini adalah delusi. Tidak memahami dengan jelas, kurangnya pemahaman, sehingga timbul kecurigaan antara sesama manusia, kurang kepercayaan terhadap sesama, kurang pemahaman akan prinsip kebenaran segala sesuatu di dunia, prinsip kebenaran makhluk hidup. Kita juga tidak jelas. Kita harus mulai mempelajarinya dalam masyarakat di dunia dari pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas. Kita terus meningkat tahap demi tahap. Ada prinsip kebenaran yang tidak akan habis dipelajari. Ini semua disebut belajar. Tahapan dari pembelajaran dalam tahap belajar adalah sama dengan pelatihan diri, dimulai dari prinsip kebenaran tentang samsara, sebab dan kondisi, dan penderitaan di dunia. Bagaimana asal mula dari semua itu, terutama samsara? Selama banyak kehidupan demi kehidupan, waktu yang sangat jauh dan panjang, kita mengakumulasi sebab dan kondisi dari kehidupan masa lampau hingga kehidupan di saat ini, dan juga balasan karma langsung maupun lingkungan untuk kehidupan masa depan. Bagaimana kita menghayatinya? Kita tidak tahu dari mana kita berasal, dan juga tidak tahu kemana kita akan pergi. Artinya, hidup kita masih berada dalam delusi. Jadi kita perlu mengejar untuk mengetahui prinsip kebenaran ini. Bagaimana kita bisa dilahirkan, bagaimana kita bisa mati, bagaimana bisa leluasa dalam menghadapi kelahiran dan kematian. Inilah yang ingin kita pahami dan pelajari. Ini semua disebut tahap belajar. Mereka yang telah belajar hingga ujung penghabisan dan menuntaskan delusi. Yang ingin kita pelajari adalah untuk mencapai yang tertinggi, di mana semua kesalahan dan ilusi, delusi dan kebodohan batin telah dilenyapkan. Ini semua adalah bagian dari proses belajar kita. Pada saat kita proses belajar, ini disebut sebagai masih dalam tahap belajar. Pada saat ini sudah mempelajari hingga ujung penghabisan, telah sepenuhnya memahami segala hal, maka disebut tiada lagi yang harus dipelajari dan dipraktikkan. Orang seperti ini disebut orang yang telah melampaui tahap belajar, yang telah jelas dan mengerti akan semua prinsip kebenaran. Inilah orang yang telah melampaui tahap belajar. Pada saat murid Sang Buddha membangkitkan tekad untuk melatih diri, saat mereka masuk dan mulai belajar, mereka harus mempelajari prinsip-prinsip ini, belajar untuk berdamai dengan hidup dan mati. Mereka harus sepenuhnya melenyapkan delusi. Proses ini adalah praktik kendaraan kecil. Para praktisi dari kendaraan kecil yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Ini dibagi menjadi kendaraan kecil dan kendaraan besar. Para praktisi dari kendaraan kecil yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Orang yang berhasil memperoleh 3 jenis buah pencapaian pertama, Sotapanna, Sakadagamin, dan Anagamin, adalah masih dalam tahap belajar, sedangkan Arhat telah melampaui tahap belajar.
Para praktisi dari kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Para bodhisatwa pada 10 bumi adalah masih dalam tahap belajar, sedangkan buah kebudaan dinamakan telah melampaui tahap belajar. Para praktisi dari kendaraan kecil yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Mereka adalah orang yang berhasil memperoleh 3 jenis buah pencapaian pertama. 3 jenis buah pencapaian pertama. Praktisi kendaraan kecil mempunyai 4 buah pencapaian. 3 jenis buah pencapaian pertama yakni buah pertama dinamakan Srotapana, buah kedua adalah Sakadagamin, buah ketiga adalah Anagamin. Mereka semua ada di tahap belajar, masih dalam proses belajar. Sekarang masih baru masuk ke tahap awal belajar. Tahap awal belajar jika sudah paham, tahap awal belajar adalah Srotapana yang disebut buah pertama. Buah pertama, tahap pertama belajar di dalam 4 kebenaran mulia. Apakah kalian semua paham? Jika mau menjalani sampai tahapan benar-benar paham dan masuk ke dalam jalan menuju lenyapnya penderitaan, inilah Srotapana, yang mana sudah mulai bertekad untuk masuk ke jalan pencerahan. Berikutnya, buah pencapaian kedua, yakni Sakadagamin, yang mana sudah memahami 4 kebenaran mulia, mulai melenyapkan kerisauan batin, mulai benar-benar memahaminya, menghilangkan kegelapan batin, agar batin benar-benar jernih, dan memasuki Anagamin, yakni buah ketiga. Buah ketiga di dalam lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sudah memiliki perolehan dan kesan batin. Inilah yang disebut dengan 3 buah pencapaian. Hingga ketiga buah pencapaian telah dihayati, maka akan memasuki tahapan arhat, buah pencapaian arhat. Inilah 4 buah pencapaian bagi arhat, memahami prinsip kebenaran, bukan hanya memahami ajaran 4 kebenaran mulia. 12 nidana juga sudah dipahami sepenuhnya. Sekian banyak prinsip kebenaran, ini merupakan buah pencapaian bagi arhat. Ini disebut sudah melampaui tahap belajar. Dalam tahap belajar di tahapan kendaraan kecil, mereka sudah memahami tentang ajaran kendaraan kecil, dan mereka hanya bertahan di tahapan kendaraan kecil, tidak berani untuk memaksakan jalinan jodoh dengan orang lain. Mereka sepenuhnya memahami penderitaan hidup dan mati. Di dalam gelap malam yang panjang, sesungguhnya kemana akan pergi dan dari mana asalnya. Seperti yang kita bahas kemarin, ketika niat pikiran tergerak, kegelapan batin muncul kembali, maka akan kembali memaksakan jalinan jodoh dengan para makhluk. Mereka sangat takut, jadi mereka hanya bertahan pada tahapan kendaraan kecil. Mereka paham akan prinsip kebenaran, hanya saja tidak bersedia untuk masuk ke tengah masyarakat. Ini disebut praktisi kendaraan kecil, yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Masih ada kendaraan besar. Para praktisi dari kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar adalah para bodhisatwa pada 10 bumi, adalah masih dalam tahap belajar. Kita mulai membangkit tekad agung kendaraan besar. Jika membangkit tekad agung dari kendaraan besar, maka kita harus membuka hati kita. Para bodhisatwa pada 10 bumi, ini adalah kendaraan besar, mulai menerapkan bumi sukacita. Bumi awal adalah bumi sukacita. Dulu, kita pernah menjelaskan 10 bumi ini dengan penuh sukacita, dengan sangat bersedia untuk masuk ke kerumunan orang banyak. Karena setelah kita menerima dharma yang demikian, kita telah memahaminya dengan jelas, menghayati maksud hati Buddha, sangat bersedia dan bersukacita, memiliki keyakinan terhadap diri sendiri, bisa dengan keyakinan tanpa bocor, dalam mempraktikkan sila, samadhi, dan prasna tanpa bocor. Kita memiliki keyakinan diri, masuk ke kerumunan orang banyak.
Tentu saja, kita tidak akan terpengaruh atau ternodai oleh makhluk lainnya, karena kita telah menyerap dharma ke dalam batin dan merasa sangat leluasa. Setiap saat kita mendengar, merenungkan dan mempraktikannya, setiap saat kita ke atas mencari jalan Buddha dan ke bawah membimbing semua makhluk, sehingga 10 tingkatan bodhisattva dasa bumi dalam proses 10 bumi ini. Inilah para praktisi kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar, sudah membangkit tekad luhur dan membangun ikrar agung, bersedia masuk ke kerumunan orang banyak, memiliki keyakinan pada diri sendiri, meskipun masih dalam tahap belajar, namun memiliki keyakinan pada diri sendiri. Ini adalah para bodhisattva yang membangkit tekad agung dari kendaraan besar dan masih dalam tahap belajar. Ini disebut para bodhisattva yang masih dalam tahap belajar. Para bodhisattva ada, para bodhisattva pemula. Kita sekarang adalah para bodhisattva pemula. Ini disebut para praktisi dari kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, selanjutnya adalah buah kebudayaan dinamakan telah melampaui tahap belajar. Jika kita terus maju, 10 bumi, selangkah demi selangkah maju terus dalam pembinaan diri. Belajar hingga kita memahami semuanya dengan jelas. Dengan sendirinya, baru akan melampaui tahap belajar. Dharma Bodhisattva sangat mencakup menyeluruh, sangat luas, sama dengan niat pikiran Sang Buddha untuk membangkitkan tekad. Terus mencari prinsip kebenaran akan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Memberi perhatian dan cinta kasih terhadap para makhluk yang banyak sekali. Menunjukkan hati cinta kasih dan kewelas asihan itu, sama seperti Buddha memiliki rasa belas kasihan terhadap semua makhluk. Ini dinamakan para praktisi dari kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Di satu sisi menegakkan dengan baik sila, samadhi, dan kebijaksanaan dalam memasuki kerumunan orang banyak. Di sisi lain adalah ke atas mencari dan ke bawah membimbing, terus-menerus sampai mencapai kebudayaan. Inilah pengejaran terhadap Buddha Dharma. Inilah para praktisi dari kendaraan besar yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Para bodhisattva pemula adalah orang yang masih dalam tahap belajar. Bodhisattva yang baru mulai dalam tahap belajar akan tetapi bodhisattva Dharmakaya kebanyakan kembali ke dunia dengan perahu welas aslinya. Seperti bodhisattva Avalokitesvara, bodhisattva Manjusri, bodhisattva Sitigarbha, dan lain-lain. Bodhisattva Avalokitesvara merupakan Satya Dharma Jyoti Tathagata di masa lalu. Juga telah mencapai kebudayaan dan kembali ke dunia. Bodhisattva Manjusri juga telah mencapai kebudayaan dan kembali lagi, mendukung ladang pelatihan Buddha, yaitu membantu Sang Buddha untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Buddha Sakyamuni sekarang di dunia saha menyelamatkan para makhluk. Para bodhisattva Dharmakaya juga masih terus-menerus kembali ke dunia ini. Para bodhisattva Dharmakaya selamanya tidak meninggalkan para makhluk, juga sama membantu Buddha untuk mengajar dan membimbing. Ini adalah telah melampaui tahap belajar. Tidak perlu belajar lagi, sifat hakikinya. Lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki secara alami ada, maka memasuki kerumunan orang banyak dan telah melampaui tahap belajar. Jadi, sekarang adalah sravaka, tergantung pada suara untuk memahami. Maka 4 jenis buah pencapaian dalam sravakayana. 3 jenis buah pencapaian yang terdiri atas pemasuk arus Srotapana, kembali sekali lagi Sakadagamin, tidak kembali lagi Anagamin. Disebut masih dalam tahap belajar. Buah Arhat disebut telah mencapai tahap belajar. Bab ini adalah aspek jejak dalam Sutra Teratai, termasuk dalam seputaran pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau. Seperti yang baru dikatakan, di 4 jenis buah pencapaian, 3 jenis buah pencapaian yang terdiri atas pemasuk arus, kembali sekali lagi, tidak kembali lagi. Ini disebut tahap belajar. Pemasuk arus adalah orang yang mempersiapkan diri
untuk memasuki ke tempat mulia. Kita sekarang melatih diri, walaupun kita tidak berani mengatakan bahwa kita telah mencapai buah pertama, buah kedua, buah ketiga, dan buah keempat juga telah tercapai. Kita saat ini, kita sendiri tidak berani mengatakan bahwa saya telah mencapai semua hasil. Sebenarnya di era Sang Buddha, di dalam lahan pembinaan mereka, orang yang persiapan memasuki pencapaian buah mulia semacam ini, buah ketiga, buah keempat, ini adalah orang yang dalam tahap belajar dan melampaui tahap belajar. Ini adalah yang ingin kita sampaikan saat ini. Bab saat ini yaitu aspek jejak dalam Sutra Teratai. Sekarang yaitu bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Masih juga akan dilamarkan. Sebelumnya sudah ada 500 murid menerima peramalan. Sekarang selanjutnya masih belum selesai menerima peramalan. Di atas bukankah sudah pernah dikatakan 500 murid berada di tempat. Sang Buddha langsung memberikan peramalan di tempat. Selain Purna, Kaudinya, dan lain-lain, Uruvillava, Kasyapa, dan lain-lain, 500 orang menerima peramalan. Di saat yang sama, Sang Buddha juga memberikan pesan kepada yang Arya Kasyapa. Masih ada 700 orang yang lain. Sama, juga akan mencapai kebudayaan di masa yang akan datang. Mereka juga akan menerima peramalan. Apakah sudah selesai memberikan peramalan? Belum. Kewelas asihan dari Sang Buddha karena masih ada murid yang lain yang juga masih dalam tahap belajar dan juga telah melampaui tahap belajar. Sang Buddha tetap sama, harus memberikan keyakinan kepada mereka, harus terus memberikan peramalan kepada orang yang dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ini semuanya ada di dalam aspek jejak dari Sutra Teratai. Membicarakan tentang Sutra Teratai di putaran pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau. Maksud dari aspek jejak adalah membicarakan tentang masa paling awal Buddha mencapai penerangan sempurna dulu. Sejak Sang Buddha tersadarkan, sepanjang hidupnya setelah tersadarkan, ini dinamakan aspek jejak, dari pokok menurunkan jejak. Aspek jejak, semenjak masa paling awal Buddha mencapai penerangan sempurna dulu, serta sepanjang selang waktu setelahnya, Buddha memberikan pengajaran tahap demi tahap secara berurutan, membabarkan dharma tentang masa-masa kehidupan di dunia, bahwa segala fenomena muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi, hingga sekarang mencapai kebudayaan dan menyadarkan para makhluk. Semuanya adalah dari pokok menurunkan jejak, makanya dinamakan aspek jejak. Ajaran yang disampaikan semenjak masa paling awal Buddha mencapai penerangan sempurna dan sepanjang waktu setelahnya, dimulai dari Taman Rusa Isipatana. 4 kebenaran mulia dimulai dengan setahap demi tahap. Tahap demi tahap secara berturutan artinya, setahap demi tahap, bagian demi bagian. Dharma yang dibabarkan adalah dharma dari kehidupan ke kehidupan, kehidupan masa lampau kita. Bab perumpamaan kota gaib. Jika dihitung dari zaman Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, masih tetap tidak habis dihitung, kehidupan demi kehidupan. Dharma tentang fenomena muncul dan lenyap, dikarenakan sebab dan kondisi. Jalinan jodoh pada masa 16 pangeran dan seterusnya telah berlangsung seperti itu. Ada banyak cerita Buddha dalam Sutra Jataka. Jalinan jodoh antara Sang Buddha dan para muridnya, serta lainnya yang sangat banyak, dari kehidupan ke kehidupan. Dharma fenomena tentang muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi. Sejak Sang Buddha pertama kali memulai, setiap jalan yang dilalui dan ajaran yang dibabarkan, bagaikan jejak kaki manusia. Jalan yang kita lalui, kehidupan demi kehidupan ada jejaknya. Dengan demikian apa yang telah dia katakan, dia lakukan, dia ajarkan, dan lain-lain dari kehidupan lampau berlanjut sampai kehidupan sekarang ini, serta bagaimana dia menyadarkan para makhluk, semua sebab dan kondisi. Semuanya adalah dari pokok menurunkan jejak. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Kita dan setiap orang juga memilikinya.
Hanya saja Buddha lebih dulu mencapai pencerahan daripada kita. Pada dasarnya kita sudah memilikinya. Dari masa kuno dulu sampai sekarang, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Jadi, dari lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki. Buddha membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Membangkitkan tekad luhur kendaraan besar. Membangun ikrar agung kendaraan besar. Dari kehidupan ke kehidupan. Sepanjang siklus demi siklus, kelahiran dan kematian selalu ada di dunia. Jejak ini adalah jejak kaki, jalan yang telah dilalui. Sejak era Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, jumlah waktu tak terhitung yang lalu. Semua prinsip kebenaran yang telah dipahami secara tuntas, terus berkesinambungan sampai sekarang, sehingga disebut aspek jejak. Sangat banyak, sangat panjang, dan sangat lama. Tidak bisa dihitung, jadi datang begitu saja. Dikarenakan orang-orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar itu, mendengar sebab musabab pada masa lampau, perdana kembali dari kecil dan membangkitkan bodhicitta tiada tara. Buddha memberikan peramalan pada orang-orang itu kalau mereka kelak akan mencapai kebudaan. Dinamakan bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sering disingkat sebagai bab peramalan via karana. Dikarenakan orang-orang yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar itu. Sekarang Buddha hendak berbicara kepada banyak orang. Segala dharma yang diajarkan Buddha sepanjang hidupnya kembali diajarkannya dalam sutra teratai. Kondisi batin mereka yang bertekad untuk mempelajari ajaran Buddha berbeda-beda. Ada yang hanya untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada yang membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Ada yang sudah tersadarkan di masa lampau, namun menyembunyikan tekad semulanya, menutupi yang besar dan menampakkan yang kecil, seperti Purna Maitrayani Putra. Ada banyak orang yang seperti ini di dunia dan di dalam perkumpulan Sangha. Orang-orang ini, jadi ada yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar, dan masih ada banyak lagi di masa mendatang. Jadi mendengar sebab musabab pada masa lampau, perdana kembali dari kecil dan membangkitkan bodhicitta tiada tara. Ada orang yang menutupi yang besar dan menampakkan yang kecil. Ada yang masih ingin tercerahkan untuk kebaikan diri sendiri. Baik orang yang memiliki kapasitas besar maupun kecil, Buddha tidak pernah jenuh. Mengajarkan kepada mereka tentang muncul dan lenyap. Mengajarkan tentang kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Beginilah bagaimana Buddha terus menginspirasi semua orang. Sekarang mereka semua telah memahami, sehingga Buddha memuji mereka, memuji kemampuan mereka dalam menerima dharma, agar bisa memahami prinsip kebenaran dengan menyeluruh. Buddha memberikan konfirmasi kepada mereka dan berkata, kamu juga akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Buddha memulai dari Sariputra, kemudian Kasyapa dan yang lainnya, baru kemudian terhadap 500 murid. Ini adalah orang-orang yang mendengarkan Buddha. Sang Buddha memberikan peramalan kepada Sariputra. Jika Sariputra dapat mencapai kebudaan, kita juga akan dapat. Sehingga keempat murid utama memberitahukan kepada Sang Buddha. Pada bab keyakinan dan pemahaman, bagian perjalanan spiritual mereka, selanjutnya Sang Buddha melanjutkan banyak pembahasan. Bab perumpamaan tanaman obat dan lain-lain. Kemudian dapat mengerti. Lanjut dengan 500 murid juga mengerti. Setingkat demi setingkat mendengarkan. Setelah mendengar mulai bertekad. Oleh sebab itu, Buddha memberikan peramalan kepada orang-orang itu kalau mereka kelak akan mencapai kebudaan. Demikian Sang Buddha setingkat demi setingkat menjelaskan, sehingga kapasitas mereka semakin hari semakin berkembang, sehingga mereka semakin memahami dan memberikan peramalan kepada mereka. Bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar adalah yang akan kita bahas berikutnya. Peramalan terhadap murid yang masih dalam tahap belajar maupun yang telah melampaui tahap belajar. Kumpulan Sravaka yang menerima peramalan pada putaran ketiga
seperti Purna, Kaudinya, dan 500 orang murid. Semuanya adalah arhat yang telah melampaui tahap belajar. Mereka yang menerima peramalan dalam bab ini adalah orang-orang yang belum merealisasikan buah pencapaian keempat. Antara lain adalah Ananda, Rahula, dan 2000 orang lainnya. Mereka bukan arhat, bukan yang telah melampaui tahap belajar. Makanya bab ini secara umum dinamakan bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. 500 murid adalah pemberian peramalan di putaran ketiga. Peramalan putaran ketiga, di antara para Sravaka yang pertama menerima peramalan, yaitu sang penuh welas asih, yang berlimpah dengan welas asih. Masih ingat siapa tidak? Purna. Selanjutnya adalah Asnata, Kaudinya, dan lain-lain. 500 murid sebenarnya sudah menjadi arhat yang telah melampaui tahap belajar. Dharma yang mereka pahami sudah sangat menyeluruh. Mereka sangat memahami. Mereka menyembunyikan yang besar dan menampakkan yang kecil. Sang Buddha mulai memberikan peramalan kepada mereka. Termasuk 500 murid datang menerima peramalan. Ini semua adalah murid yang telah melampaui tahap belajar. Sekarang bab ini yang menerima peramalan adalah murid-murid yang belum merealisasikan 4 buah pencapaian. Contohnya seperti Ananda, Rahula, dan lain-lain. Serta 2000 orang lainnya akan menerima peramalan. Ananda dan Rahula. Apakah benar-benar belum merealisasikan buah pencapaian? Kita masih harus melihat naskah sutra berikutnya. Maka, demi memberi peramalan ke 2000 orang ini, di mana 2000 orang ini mereka bukan arhat, bukan yang telah melampaui tahap belajar, belum mencapai tingkat arhat, dan juga belum mencapai tingkat yang telah melampaui tahap belajar. Buddha juga mempersiapkan untuk memberi peramalan untuk mereka, karena ingin memberi keyakinan kepada mereka. Maka bab ini secara umum dinamakan bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Kita harus sangat jelas dan memahami hal tersebut. Maka sebelum kita bahas bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar, kita harus memahami sebelumnya. Purna adalah maha arhat yang terkenal. Namun dia kenapa menerima peramalan di antara mereka yang berkapasitas rendah? Dia menyembunyikan besar dan menampakkan kecil. Maka sang penuh welas asih atau Purna Maitrayani sebenarnya telah mencapai tingkat maha arhat yang telah melampaui tahap belajar. Hanya menampakkan diri sebagai Sravaka berkapasitas rendah. Purna dinamakan maha arhat, tetapi menampakkan diri sebagai Sravaka berkapasitas rendah. Itu sebabnya menjadi yang pertama menerima peramalan dalam bab sebelumnya. Sebelumnya kita di bab 500 murid menerima peramalan sudah membahas tentang akar kapasitas unggul dan akar kapasitas sedang. Akar kapasitas unggul seperti Sariputra. Akar kapasitas sedang seperti Mahakasyapa dan lainnya. Akar kapasitas rendah seperti Purna Maitrayani Putra. Sebenarnya ini hanyalah menggunakan mereka. Mereka semua sudah merupakan maha arhat. Demi kepentingan orang banyak, maka Sang Buddha membagi tingkatan seperti ini, agar mereka bisa membawa yang lain untuk menerima peramalan, untuk membangkitkan tekad luhur semua orang. Sama seperti kita organisasi besar, maka ada mentor. Kemarin, tahun 2016, juga ada sangat banyak bodhisattva pelestarian lingkungan. Fungsionaris sebanyak 700 orang lebih. Masih ada lagi 4-500 orang. Sudah merupakan fungsionaris di dalam fungsionaris. Mereka semua total ada 1000 lebih orang. Datang menemani. Di dalamnya ada yang masih sangat dangkal pemahaman terhadap pelestarian lingkungan. Mengapa harus mengerjakan daur ulang? Masih belum begitu memahami pelestarian lingkungan. Botol-botol dan kaleng-kaleng ini datang dari mana? Masih belum memahami sepenuhnya. Orang yang sangat jelas memahami akan menjelaskan kepadanya. Pelestarian lingkungan adalah demi bumi, untuk mengurangi emisi karbon, demi menghemat energi,
Prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, sangat berlimpah. Mengapa harus mendaur ulang kertas? Itu berasal dari gunung, hutan, dari benih yang telah tumbuh. Melalui benih sebab dan kondisi pendukung dari segalanya yang tak terbayangkan. Para relawan yang sangat berpengalaman ini terhadap hal ini, prinsip kebenaran biologis di balik ini, mereka memahami bagaimana caranya hal ini terjadi. Jadi kita harus mendaur ulang kembali untuk mengembalikan ke keadaan semula. Dapat digunakan kembali di dunia, dibentuk menjadi wujud yang berbeda, agar orang-orang dapat menggunakan lagi. Siklus demikian, perputaran semacam ini. Prinsip kebenaran di balik ini, bodhisatwa pelestarian lingkungan ini, mereka sangat berpengalaman, sangat jelas memahami. Inilah seperti orang yang telah melampaui tahap belajar, seperti tubuh Dharma, Dharma kaya. Ajaran ini dan prinsip kebenaran ini, saya jelas semuanya, saya memahami semuanya. Jadi saya bisa membimbing orang, membawa orang lain yang belum memahami. Mengapa harus mendaur ulang? Orang yang memahami dengan metode memberi arahan kepada orang yang tidak memahami. Sekarang mereka membawanya kembali mencari akarnya. Kembali untuk tekun bersemangat membina diri, untuk mengunjungi dan bersujud di tempat suci. Mereka juga ingin tekun bersemangat lagi, jadi menemani datang ke Hualien. Kemarin tahun 2016, total ada 8 negara. Fungsionalis pelestarian lingkungan demikianlah menemani mereka di Hualien. Sudah 3 hari tekun bersemangat membina diri di Aula Qingse. Kemarin pagi ada acara penutupan, maka kemarin kembali ke Gereja Qingse untuk mengunjungi dan bersujud di tempat suci, mengetahui sumber Dharma itu. Sumber Dharma yang menggalakkan daur ulang adalah di sini, maka membawa mereka pulang untuk memahami silsilah ajaran dan mazhab. Walaupun kita adalah satu wihara, tempat para praktisi berlatih, tetapi menggalakkan daur ulang sumber daya, merata pada seluruh dunia. Asal muasal ini digalakkan, demikian didorong, semua orang memahaminya, membangkitkan ikrar untuk menggalakkannya. Mereka membawanya pulang, ziarah dan memberi penghormatan. Ini adalah pulang untuk mencari akar suci. Mereka mengatakan mencari akar suci. Pulang mencari akar suci. Prinsip kebenaran yang sama. Haruslah ada orang yang sangat memahami Dharma. Purna sangat memahami Dharma ini. Sehingga ada kapasitas rendah, yaitu orang yang kapasitasnya kecil. Praktisi kendaraan kecil. Dia menjadi teladan untuk diperlihatkan kepada semua orang. Buddha memujinya. Dengan demikian, membuat praktisi kendaraan kecil mengenalnya, meneladaninya, meneladani Purna Maitrayani Putra, membangkitkan tekad dan mengetahui bahwa di masa lalu seperti orang mabuk, malam yang panjang dan suram. 500 orang ini telah memahami, sehingga dikatakan Purna benar-benar adalah Maha Arhat, menampakkan diri sebagai Sravaka berkapasitas rendah. Itu sebabnya menjadi yang pertama menerima peramalan dalam bab sebelumnya. Berada di paling tinggi. Purna dinamakan Maha Arhat, tetapi menampakkan diri sebagai Sravaka berkapasitas rendah. Itu sebabnya menjadi yang pertama menerima peramalan dalam bab sebelumnya. Ananda juga adalah seorang bodhisattva pada kehidupan sebelumnya, tetapi menampakkan diri sebagai pelayan Buddha. Itu sebabnya menjadi yang pertama menerima peramalan dalam bab ini. Selanjutnya, sekarang bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar, yaitu dengan Ananda juga adalah seorang bodhisattva pada kehidupan sebelumnya. Datang menampakkan diri sebagai pelayan Buddha. Demikian dia menjadi yang pertama. Ananda mulai menerima peramalan, yaitu kepada Ananda, orang pertama ini yang akan disampaikan pada bab ini.
Bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Orang yang berperan penting, Ananda dan Rahula. Sehingga sutra teratai Buddha demikian bersungguh hati. Demikian satu persatu bab dikaitkan, tantangan demi tantangan, demikian digabungkan. Bagian demi bagian saling terhubung. Kita harus memahami dengan sungguh hati. Jika tidak memahami dengan sungguh hati, mendengarkan sutra setelah dengar akan terlewatkan. Kita masih harus saat minum air, janganlah lupa pada sumber airnya. Jalinan jodoh kita pada kehidupan sebelumnya harus tak berhenti demikian terus diakumulasikan. Kita harus menyebarkan dharma demikian tiada hentinya, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.